Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Horas, apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan kita dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Sebagaimana penyertaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang telah kami lewati. Hari ini pun kami percaya Engkau akan selalu menyertai. Kami mau menjalani segala pekerjaan kami, kiranya Tuhan memampukan kami mengerjakannya dengan baik. Dan kami mau terus belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati kami, terangilah pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan kami memakainya di dalam kehidupan kami, serta kami terus dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dan yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 6 Agustus 2024 tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 11 ayat 24. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Dibaheni hudok matuhamu, saluhutna manang dia pe dipangi dohamu di tangyang muna, saina sahat doi tuhamu, asal porsea hamu, ikon jaloon muna. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman adalah dasar untuk kita tetap bertahan. Iman kepada Tuhan memampukan kita untuk melihat dan memampukan kita menghadapi berbagai-bagai persoalan di dalam kehidupan kita. Sekalipun segala sesuatu yang terjadi sering sekali di luar dari jangkauan kita, tetapi karena iman, kita dimampukan untuk mengerti semua. Renungan kita pada hari ini memberi kekuatan bagi kita. Imanlah yang memampukan kita untuk terus bertahan di dalam pengharapan. Meminta, berdoa kepada Tuhan, dan kita yakin doa yang kita sampaikan kepada Tuhan pasti didengar dan Tuhan akan mengabulkan. Amin. Imanlah dasar segalanya. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman kita membuat kita mengerti semua rencana Tuhan yang sudah dikerjakan dan bahkan yang belum terjadi atas hidup kita. Imanlah yang membuat kita terus memuji Dia. Sekalipun hidup kita tidak baik-baik saja, sekalipun banyak tantangan, pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi karena iman, kita akan terus memohon pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus mengingat pesan firman Tuhan hari ini. Oleh sebab itulah saya beri judul, berdoalah dalam iman, maka kamu akan mendapatkan. Apa saja yang kita minta, apa saja yang kita harapkan, pasti diberikan.
asal kita memintanya di dalam iman percaya kepada Allah. Di dalam Markus 11 ayat 23 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Memindahkan gunung adalah sesuatu hal yang mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang mau dikatakan? Sesulit apapun persoalan kita, sebesar apapun masalah-masalah kita, jika kita percaya kepada Tuhan, jika kita tidak bimbang akan kuasa Allah atas hidup kita, maka kita akan sanggup mengangkat semua persoalan itu dan terus membuangnya, karena kita percaya iman kepada Tuhanlah yang memampukan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu teruslah beriman kepada Allah. Tetaplah berdoa di dalam pengharapan, jangan pernah meragukan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, dan Tuhan sudah menyiapkan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, marilah kita tetap berdoa dan teruslah mendasarkan doa kita di dalam iman percaya. Karena apa saja yang kita minta, jika kita percaya, maka semua akan diberikan kepada kita. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Yakobus 5 ayat 16 itu. Doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu saudara, marilah kita hidup beriman kepada Tuhan. Di dalam hidup beriman berarti kita membenahi diri kita, menata hati, menata pikiran, dan menata kehidupan kita di dalam kehidupan yang baik, hidup benar, hidup berkeadilan, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah, Tuhan senang kepada orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Oleh sebab itu saudaraku, marilah kita meletakkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menuntun kita, sehingga kita terus percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita terus percaya Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Berdoalah dalam iman, maka kamu akan mendapatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang telah Engkau beri bagi kami melalui firman-Mu. Kami percaya hidup kami ada di dalam genggaman kasih-Mu. Kami percaya hidup kami ada dalam penyertaan-Mu, ada dalam perencanaan-Mu. Oleh sebab itu, ajarilah kami untuk mengerti setiap rencana Tuhan. Dan kuatkan hati kami, teguhkan iman kami Tuhan, untuk tetap bertahan seberat apapun goncangan pergumulan terjadi atas hidup kami. Biarlah melalui pergumulan, melalui persoalan-persoalan, kami semakin kuat, kami semakin dekat kepadamu. Dan di sanalah kami akan melihat betapa baiknya Engkau, betapa kuasanya Engkau melakukan mujizat atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk semua pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukannya dengan baik, dan biarlah setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berjuang, yang sedang mencari pekerjaan, yang meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Tuhanlah yang Maha Tahu, Tuhanlah yang berkuasa atas hidup mereka. Biarlah mereka mendapatkan yang terbaik, karena Engkau sangat baik kepada mereka. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan mereka. Kami pun berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit, dimanapun mereka menjalani proses pengobatan. Biarlah Engkau yang ikut campur tangan. Engkaulah yang memulihkan dan memberi kesembuhan. Kami percaya, jika segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar bagi kami. Karena itu kami memohon, Engkaulah yang menyertai dan memberkati saudara-saudara kami yang sedang sakit,
dan Engkau jugalah yang memberi kepulihan dan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah hari ini dan sampai Maranatha nanti, Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.